Apa yang Bu Haja lakukan? Patok ini seharusnya bukan di sini, tapi di situ. Pamong desa sendiri yang memindahkan Bu Haja. Tanah ini udah diukur pas dengan ukuran yang lama. Gak bisa. Ini bukan pembatas tanah yang benar. Ini salah. Bu Haja, tanah ini milik Ayah Dekarnadi. Saya sendiri yang memasang patoknya. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Supaya jelas Bu Haja, sebab Dekarnadi mau memasang pagar. Dan yang tahu batas-batas tanah di sini saya. Gak bisa. Patok ini tetap harus dirubah. Nih Kang, lihat Kang. Lihat. Ini bukti setoran saya Kang. Setiap bulan saya bayar pokoknya. Dan bunga 300.000 rupiah Kang. Kurang apa lagi Kang? Hah? Karsan, baca isi surat. Biar dia tahu. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pardi, Jalan Kemerdekaan, nomor 12, RT 0204, Sodong Selatan. Telah meminjam uang kepada Bu Haja Barkah sebesar 5 juta, akan membayar setiap bulannya dengan bunganya 20%. Nggak bisa Kang. Ini pemerasan Kang. Dan saya tidak mau Kang membayar sedikit pun kalau bunganya sebesar ini. Pardi, kamu kan sudah tanda tangan di atas materai. Ini namanya penjebakan. Ibu Haja kalian menjebak aku dengan tidak mengatakan bunganya sebesar ini. Kalian kan bisa bertanya pada aku kan, apa aku mau atau tidak? Asal kalian tahu ya, Ibu Haja kalian itu bukan saja lintah darat, tapi kalian penipu. Sedikit tidak terlintas untuk melaporkan permasalahan ini ke kantor polisi. Apalagi Pak Kiai, kaki saya udah terinfeksi. Sakitnya bukan kepala Pak Kiai. Setiap malam saya merasakannya Pak Kiai. Sabar Pardi, kamu harus sabar. Saya memang orang lemah. Saya memang orang bodoh Pak Kiai. Tapi siapapun Pak Kiai tidak mau ditipu seperti ini Pak Kiai. Saya merasa saya dianiaya. Saya merasa dijolimi Pak Kiai. Dianiaya oleh orang-orang kaya. Hampir setiap malam saya merasakan sakit yang luar biasa Pak Kiai. Sakit hati saya, sakit kaki saya Pak Kiai. Menyatu dalam tangisku setiap malam Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Nggak bisa dong kalau ngajinya di luar aja. Sholat sama sekalian. Ganggu ibu tidur tau nggak? Ya Allah, ya Robbi, Ibu. Ini waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ini waktu yang mustajab. Insya Allah, doa kita akan diijabah. Oh, udah. Untuk khotbah. Ibu tambah ngantuk. Oh. Ya Allah, ya Robbi, Ibu ini seperti orang gak beragama ya. Hah? Bu, hidup kita di dunia ini mencari bekal untuk di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Bapak gak capek apa ngoceh mulu? Ngocos saja. Dengar gak sih Bu bilang berisik. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kayaknya sudah dirasukin setan ya. Sampai gak bisa menerima kebenaran. Pak, Bapak tuh bilang apa? Bapak bilang apa? Bapak bilang. Udah. Keterlaluan ibu ini ya. Bapak, Ibu gak suka ya Bapak ngomong sembarangan sama Ibu? Ibu gak terima.
Coba kalian perhatikan. Sepertinya kebunku makin kecil. Itu hanya perasaan gua aja. Orang gak ada yang berubah kok. Bodoh! Perhatikan dengan jelas. Ini seharusnya batas ini bukan di sini. Tapi di situ. Pindahin! Baik, boy. Apa yang Bu Haja lakukan? Patok ini seharusnya bukan di sini, tapi di situ. Pamong desa sendiri yang memindahkan Bu Haja. Tanah ini udah diukur pas dengan ukuran yang lama. Gak bisa. Ini bukan pembatas tanah yang benar. Ini salah. Bu Haja, tanah ini milik Ayah Dekarnadi. Saya sendiri yang memasang patoknya. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Supaya jelas Bu Haja, sebab Dekarnadi mau memasang pagar. Dan yang tahu batas-batas tanah di sini saya. Gak bisa. Patok ini tetap harus dirubah. Batas tanahku dari sini sampai ke sana. Kalau begitu, namanya Bu Haja mencuri hak orang lain dong. Jadi kamu bilang kalau saya itu pencuri tanah? Sukar, Karsan! Bu Haja! Besok patok ini kau pindahin. Dan langsung dipagar. Baik, Bu Haja. Baik. Gimana Kang keadaannya Kang? Ya gini aja lah. Kang, saya dengar Kang Min dipukul sama centangnya Bu Barka. Iya, Kang? Sudah, jangan diperpanjang, sudah. Tidak, Kang. Kang Min ini saudara saya. Saya tidak terima. As, kalau nafsu dibalas dengan nafsu, tidak baik buntutnya. Janganlah, jangan. Jangan. Disakiti sampai babak belur kayak gini. Kang Min bilang jangan. Sudah As. Kang Turamin itu ingin persoalan dengan Bu Barka. Ya sebenarnya sih, Kang Turamin itu sakit hati dan merasa teraniaya. Tapi ya mau gimana lagi, berhadapan dengan orang kaya yang bisa lepas dari jeratan hukum karena uangnya. Tentu saja kamu udah putus asa duluan, As. Tidak, Kang. Bu Barka dan dua centengnya itu harus diberi pelajaran. Jangan mentang-mentang dia orang kaya dan kuat. Main tidak begitunya sama orang cilik seperti kita. Percayalah, As. Allah itu maha adil, orang yang sabar, dan yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah tidak akan membiarkannya. Percayalah, As. Ayo, ngomong sama orang lemah kayak gitu nggak bakalan paham. Ayo. Atikin, jalan. Ini centang-centangnya Bu Barka yang udah pukuli saudara saya. Hah? Kalian berdua beraninya make. Kalau iya kenapa? Mau bela lo ya? Hah? Mau bela? Ya Allah, Ibu. Masih ngitung uang. Ini udah habis waktu maghrib. Sebentar lagi udah masuk waktu isya. Masih belum sholat juga. Ayo, kamu sholat. Ibu. Bapak berisik deh. Yang tadi juga sholat. Aduh, Ibu. Sholat itu nggak boleh lalai. Haram hukumnya meninggalkan sholat. Nanti kalau Allah marah, nih duit Ibu diambil lagi mau. Semuanya nih diambil mau. Ibu juga ngerti kok soal sholat. Lo pikir ibu bego-bego banget apa? Ibu tahu mana yang halal mana yang haram. Hati-hati, sobek. Satu lagi. Kenapa tuh muka? Biasa Bu Haja, resiko jadi centeng. Saudara Turamin tidak terima, kakaknya dianiaya. Saya hajar sampai babak belur, untung dia kabur. Kalau mata? Waktu saya mau ngejar, ada yang memukul saya dengan balok. Kalau tidak kabur, udah saya hajar juga Bu Haja. Bagus. Centeng ibu nggak boleh kalah. Iya Bu Haja. Bu Siti. Ibu lewat depan Wawan. Wawan kemana Bu? Jam segini belum nongol-nongol. Dia katanya
Katanya istrinya tuh sakit, harus dioperasi.